Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil dari diskusi kelompok kami yang berjudulkan Peranan Pasar Uang Antar Bank atau sering disebut dengan PUAP. A. Pengertian pasar uang antar bank atau PUAB atau sering disebut dengan interbank call money merupakan salah satu sarana penting untuk mendorong pengembangan pasar uang. Pasar uang antar bank sendiri adalah tingkat suku bunga yang ditentukan dan dikenakan oleh pihak bank kepada bank melakukan pinjaman di pasar uang antar bank atau penerbitan PUAP. Suku bunga tersebut diukur dalam persen. Dalam hal ini, bank yang kelebihan dana atau surplus unit akan meminjamkan dana kepada bank yang kekurangan dana atau defisit unit dengan memberikan kompensasi tingkat suku bunga tertentu. Pasar uang antar bank atau PUAP merupakan media pertama bagi transmisi kebijakan moneter. Melalui transaksi pinjaman antar bank yang sebagian besar berjangka pendek atau harian atau overnight, sinyal kebijakan moneter ditransmirasikan atau disalurkan kepada suku bunga instrumen lainnya di pasar keuangan. Dalam kerangka inflation targeting, suku bunga jangka pendek antara suatu hari hingga 7 hari. PUAP menjadi salah satu pilihan target operasional kebijakan moneter karena peranannya yang semakin penting dalam mempengaruhi stabilitas harga. B. Menganalisa pergerakan bunga. Menurut Edward Kahn, tahun 1985 ada dua jenis faktor yang menentukan nilai suku bunga, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal meliputi pendapatan nasional, jumlah uang yang beredar, inflasi yang diduga. Sedangkan faktor eksternal merupakan suku bunga luar negeri dan tingkat perubahan nilai tukar valuta asing yang diduga. Menurut Laksomono tahun 2001, nilai suku bunga domestik di Indonesia sangat terkait dengan suku bunga internasional. Hal ini disebabkan oleh akses pasar keuangan domestik terhadap pasar keuangan internasional dan kebijakan nilai tukar yang kurang fleksibel. Selain suku bunga internasional, tingkat diskonto SBI juga merupakan faktor yang penting dalam menentukan suku bunga di Indonesia. Peningkatan diskonto SBI segera direspon oleh suku bunga PUAP pasar uang antar bank, sedangkan respon bunga deposito baru muncul setelah 7-8 bulan. Faktor lain yang turut berpengaruh dalam penentuan suku bunga di Indonesia adalah kondisi likuiditas yang berdampak pada suku bunga PUAP dalam jangka pendek. Namun, dalam jangka panjang akan mendorong arus modal masuk sehingga pengaruhnya terhadap suku bunga deposito dan suku bunga kredit lebih kecil. C. Menganalisa kondisi PUAB dan VA. Berdasarkan data statistik keuangan Indonesia (SSKI), rata-rata harian volume transaksi PUAB jangka pendek overnight per Februari 2020 adalah 10,45 triliun. Namun, pada Maret dan April 2020, rata-rata harian ini anjlok menjadi masing-masing 9,12 triliun dan 6,2 triliun. Begitu pula dengan rata-rata harian frekuensi transaksi. Per Februari 2020 masih berada pada 107 juta, tetapi pada Maret dan April 2020 masing-masing sudah turun menjadi 93 juta dan 59 juta transaksi. Pandemi menyebabkan kecenderungan masyarakat untuk menyimpan uang tunai lebih tinggi sehingga perbankan mengambil posisi untuk menyiapkan likuiditas lebih banyak dan membatasi peminjamnya kepada sesama bank. Namun, dia cukup optimis menurunnya transaksi PUAB tidak terlalu berdampak fatal pada keberlangsungan perbankan di tanah air. Pasalnya, pemerintah menggondok banyak aturan seperti bank jangkar dan bank mitra yang berguna untuk membantu likuiditas perbankan. Indonesia dan Cina secara resmi memulai implementasi kerjasama penyelesaian transaksi bilateral dengan mata uang lokal, yaitu pada Senin 6 September 2021. Ini artinya transaksi perdagangan antar kedua negara tidak lagi menggunakan dolar Amerika Serikat, tetapi memakai mata uang rupiah dan yen. D. Menganalisa kebutuhan dana melalui PUAB dan pasar VA. PUAB dimaksud untuk memenuhi kebutuhan dana bank, misalnya yang pertama yaitu bank-bank yang sangat memerlukan dana tambahan untuk menutup kekalahan clearing pada hari yang bersangkutan dan atau untuk memenuhi ketentuan kewajiban pemeliharaan likuiditas. Yang kedua yaitu bank-bank mempunyai kelebihan dana dapat menjadikan dana tersebut untuk earning assets dalam rangka mendapat
rentabilitas yang optimal dengan cara meminjam hanya untuk waktu yang relatif pendek. Kegiatan penyertaan langsung di sektor real dengan jangka waktu paling singkat 1 tahun yang sumber dananya dalam valuta asing apabila jangka waktu transaksi valuta asing terhadap rupiah tersebut paling singkat 3 bulan dan dapat diperpanjang dengan frekuensi perpanjangan dan jangka waktu yang sesuai dengan kondisi yang dihadapi. Dokumen perpanjangan transaksi valuta asing terhadap rupiah untuk keperluan lindung nilai atas kegiatan penyertaan langsung di sektor real paling kurang meliputi yang pertama yaitu kontrak transaksi valuta asing terhadap rupiah yang diperpanjang. Yang kedua yaitu fotokopi bukti penyertaan langsung yang dilakukan oleh kantor pusat atau penanam modal investor. Luar negeri dalam valuta asing dengan jangka waktu paling singkat 1 tahun. Apabila jangka waktu transaksi valuta asing terhadap rupiah tersebut paling singkat 3 bulan dan dapat diperpanjang dengan frekuensi perpanjangan dan jangka waktu yang sesuai dengan kondisi yang dihadapi. Dokumen perpanjangan transaksi valuta asing terhadap rupiah untuk keperluan lindung nilai atas pinjaman luar negeri dalam valuta asing paling kurang meliputi 1. Kontrak transaksi valuta asing terhadap rupiah yang diperpanjang. 2. Fotokopi surat perjanjian kredit dan dokumen utang terkait lainnya. Menganalisis mekanisme PUAB. Kegiatan PUAB dilakukan melalui mekanisme over the counter, yaitu terjadi kesepakatan antara peminjam dan pemilik dana, dilakukan tidak melalui lantai bursa. Transaksi PUAB dapat berjangka waktu dari 1 hari kerja sampai dengan 1 tahun. Namun pada praktiknya mayoritas transaksi berjangka waktu kurang dari 3 bulan. Agar pergerakan suku bunga PUAB tidak terlalu melebar dari BI rate, Bank Indonesia selalu berusaha untuk menjaga memenuhi kebutuhan likuiditas perbankan secara seimbang sehingga terbentuk suku bunga yang wajar dan stabil. Kebutuhan likuiditas perbankan estimasi dengan mempertimbangkan faktor-faktor antonomus seperti operasi pemerintah, jatuh waktu instrumen OPT dan standing facilities serta mutasi dari uang kartal. Faktor-faktor tersebut berdampak injeksi atau penambahan likuiditas lanjutan. Pemasok utama dalam pasar ini umumnya bank-bank besar, terutama bank pemerintah. Call money dapat berperan sebagai dalam pengelolaan dana bank karena di samping sebagai sumber dana juga merupakan sarana penempatan dana bagi bank yang mengalami kelebihan likuiditas. Jadi call money ini dapat juga digunakan sebagai sarana alokasi dana jangka pendek untuk menghindari terjadinya idle fund. Terima kasih.